Apakah di antara sini ada klien saudara? Ada. Di luar daripada Ripaldi itu. Ripaldi kan yang tengah itu. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal henger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup gitu. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya. Orang dua itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngerum saya, Pak. Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya. Oh ini, ya, para penyiksa 8 narapidana itu ya. Tandai kalian mukanya ini, tanda ya. Kalau di mana kalian jumpa, saya juga kalau saya jumpa. Ya, langsung kasih. Ya, kalian berani itu cuma karena pakai dinas. Coba kalian di luar sana, ya kan? Fakta sosok Gugun Gumilar ternyata punya kedekatan dengan Aep makin terang benderang. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon. Pada 2016 lalu, Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Gugun Gumilar turut menangkap 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Gugun Gumilar juga merupakan teman dekat Aep, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Vina Cirebon. Apakah di antara sini ada klien saudara? Ada. Di luar daripada Ripaldi itu. Ripaldi kan yang tengah itu. Oh. Apakah mengalami penyiksaan? Ya betul. Ini bukti ya. Enggak, Penyiksaan itu ini ada. memperlihatkan aja, bukan bukti. Ya. Betul. Betul, ini Ripaldi. Ripaldi. Ya, Ripaldi alias Ucil lah ya. Cuman yang mana si Eko, yang mana si Hadi, yang mana si Jaya, mana itu kemarin ini pada saat kami acara diskursus yang dipandu oleh Pak Suwardi dan ada juga Presendra Giri dan anggota Komisi 3 DPR, ini juga ditanyakan kok kepada saudara Saka Tatal. Ya. Betul. Oke, situ. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya. Rinaldi ya. Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? Banyak, sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Ngesot. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diminumin air kencing. Satu gelas gede, semuanya harus minum. Satu Minum air gelas kencing itu ya, minum air ada kencing. polisi yang bawa sendal henger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remuk, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Wah, Ada polisi yang ngomong kayak gitu. bejat sekali memangnya. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya kenal saya. Orang dua itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Wah, ini yang paling bejat atau paling Aris sadis Papua ya. sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang ngerum saya, Pak. Itu Aris sebenarnya. Papua ya. Dengan Gugun paling kejam. Rudiana?
Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka Nangis. satu. Sampai nggak bisa pulang tuh bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya sampai pulang saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya nggak ngerasain sendiri. Oh, Sakit, dengar. Pak. Jangan bilang hoax foto itu ya. Dia yang merasain. Ya, Pak, bukan orang punya. Tadi dia udah tahu bilang apa, yang nurut. Sampai Farhat Abbas dan pengacara yang lain ini sampai sedih ya. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berarti sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Ada polisi baik ya. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Siapa namanya ya? Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke kanit, dimasukin kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Wah, Lagi 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Tato. Si Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Siapa? Karena rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya gak lari Pak. Saya di depan situ gak lari. Sampai pulang menyusut Pak. Gebok aja sama lalu. Saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. merasa nggak ada keadilan ya. Ibu kamu, ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, Sedih, bapak ya? saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodoh darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nambah rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang mau saya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata kata bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau Siti mah nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya masih ingat saya Pak. Ada yang ngancam kamu akan dibunuh? Ada pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas-jelas saya tembak mati. Tapi saya masih mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak, Kamu yakin Sakatata nggak bersalah? yakin Pak, Kamu sehat sekarang? sehat Pak, Kamu bekerja? kerja Pak, Kerja di mana? di bengkel, Punya keluarga? punya Pak, Punya anak? punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? saya ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak. Kamu senang kami berjuang buat Seneng saudara? Pak, seneng. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan di Ya, mahkamah. iya Pak. Demikian, terima kasih majelis. Wahai para berangus penyiksa,
para pengkhianat pejuang bangsa. Sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya. Kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu, menatap runtuh pondasi kuat berjejak keringat. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu. Semua saling menuju. Lalu berbondong-bondong membangun bejana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus terdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini. Fakta sosok Gugun Gumilar ternyata punya kedekatan dengan Aep makin terang benderang. Gugun Gumilar merupakan anak buah Ibtu Rudiana di unit narkoba Polresta Cirebon. Pada 2016 lalu, Gugun Gumilar berpangkat Bribka. Gugun Gumilar turut menangkap 7 terpidana kasus Pina Cirebon. Gugun Gumilar juga merupakan teman dekat Aep, tukang cuci steam yang menjadi saksi kunci kasus Pina Cirebon. Pedagang dekat bengkel Aep, Sawari, bercerita saking dekatnya Gugun Gumilar sampai mempercayakan motornya yang dicuci untuk diantar ke rumah Gugun saat sudah selesai. Ada 2 polisi yang melakukan penyiksaan. Aldi mengungkap satu polisi bernama Aris Papua. Polisi kedua menurut Aldi adalah Gugun Gumilar. Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Pina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Pina Cirebon Eka Sandi. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebek dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan dari warganet. Bagaimana menurut? Oh ini, ya, para penyiksa 8 narapidana itu ya. Tandai kalian mukanya ini, tanda ya. Kalau di mana kalian jumpa, saya juga kalau saya jumpa, ya langsung kasih. Ya, kalian berani itu cuma karena pakai dinas. Coba kalian di luar sana, ya kan? Tidak pakai dinas Anda, ya. 1 lawan 1 belum tentu kalian menang sama 8 narapidana ini, ya kan? Duel bayuan, jangan apa, jangan main koyokan. Aduh, malu-maluin aja kalian ku tengok, Pak. Belum tentu di ring 1 lawan 1 kalian menang, ya kan? Aduh. Ini harus ditandai nih orang-orangnya ya. Manusia biadab seperti ini harus ditandai ya. Jangan dikasih kendor. Jumpa di jalan kasih. Ngerti kan? Lapor Jenderal. Ini gimana ini? Kebun coklat di Cirebon. Hamanya sadis banget, Jenderal. Aduh, kalau begini caranya kagak panen-panen, Jenderal. Iya, ini kepala mandornya di Jawa Barat, Jenderal. Ya, sikatlah ya. Iya, kepala mandornya ganti. Iya, iya, jangan tunggu-tunggu yang tegas apa? Yang tegas jangan kayak keong. Iya, yang tegas lah harusnya ya. Ya, aduh, aku kok jadi sedih ya melihat Rinaldi yang menjadi saksi di PK Sakatatal menangis, mengingat-ingat ya penyiksaan yang pernah dialami oleh ketujuh narapidana dengan sekali Rinaldi juga Sakatatal gitu ya kan, semuanya dikasih minum air kencing segelas gede ya, bukan segelas kecil ya, segelas gede. Coba kalian bayangkan ya, kalian di posisi Rinaldi, gimana sih rasanya minum air kencing? Ya memang biadab lah. Ini polisi yang bernama Gugun Gumilar dan Aris Papua yang dianggap paling kejam ya oleh Rinaldi.
yang membalsemi Rinaldi ya kan, kalau nggak salah kemaluannya dengan matanya. Waduh, ini parah lah ya. Waduh, ini netizen harus bertindak ya, netizen kawal terus ya. Ayo kawal terus Aris Papua Gugun Gumilar nih supaya rusak mentalnya ya guys. Kalian pakailah kekuatan netizen ya kan. Aduh, ini kejam sekali lah, ini kayak di film-film India ini ya kan. Kayak di film-film India ini di Indonesia ini sekarang ini. Sampai-sampai berpikir ya kan, Rinaldi berpikir, ya Allah, di mana keadilan? Ya kita terbayang aja ya, kalau kita di posisinya Rinaldi ya kan, hari itu kita tidak bersalah, terus disiksa, dihukum, dan bukan dihukum, disiksa seberat-beratnya, disuruh minum air kencing, ya sampai ngesot keluarnya, saking sudah parahnya penyiksaan itu. Kita pun berpikir itulah ya kan, pastilah ya kan, di mana keadilan di Indonesia? Ya, kalau boleh ya kan, seandainya aku di posisi itu, memang aku udah terus aku keluar, memang aku bongkar semuanya lah ya, aku tidak takut lah. Sekali basah sudah basah ya kan, terusin aja ya kan. Aku pasti speak up lah ya, speak up terus supaya kasus ini semua terbongkar. Polisi-polisi yang bejat ya, yang sadis ya, harus diproses. Oke lah guys. Kalian komen aja lah apa yang harus kalian komentari. Aku memang kasihan sama Rinaldi ya dan teman-temannya. Aku yakin mereka semuanya tidak bersalah. Dan oke, mungkin itu saja lah untuk video kali ini. Waduh, aku kok lemah lesu ya, kayak gimana ya mendengar cerita daripada Rinaldi, saya kok jadi terharu, sedih ya. Oke guys, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.